Halo semuanya, kita semua pasti pernah bertanya-tanya soal salah satu misteri terbesar dalam hidup kan? Nah, hari ini kita bakal coba cari jawabannya, tapi lewat sebuah karya sastra kuno yang luar biasa banget. Yuk, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya yang paling sering bikin kita garuk-garuk kepala. Kenapa sih hal buruk itu sering banget kejadian sama orang baik? Jujur aja, kita semua pasti pernah kan nanyain ini. Ternyata ada loh satu kitab kuno yang khusus ngebahas misteri ini, sampai 42 pasal. Namanya Kitab Ayub. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar teks keagamaan biasa, tapi juga diakui sebagai salah satu mahakarya sastra dunia. Oke, siap? Kita bakal bedah kasus ini bareng-bareng. Langkah pertama, kayak detektif, kita harus cek dulu latarnya. Maksudnya, dari mana sih sebenarnya cerita ini berasal? Nah, ini yang bikin kitab Ayub itu spesial banget. Ceritanya tuh sengaja dibikin universal buat semua orang. Latar tempatnya aja bukan di Israel kuno. Dan fokusnya juga bukan soal hukum atau sejarah satu bangsa. Enggak, fokusnya itu soal problem yang kita semua pasti ngalamin. Penderitaan manusia. Dan di sini nih letak jeniusnya. Jadi ada dua lapisan waktu. Ceritanya sendiri seolah-olah berlatar di zaman baheula, zaman para leluhur lah ya. Tapi para ahli percaya kalau kitabnya itu sendiri ditulis jauh lebih baru. Kemungkinan pas bangsa Israel lagi ngalamin penderitaan nasional yang parah banget. Jadi kebayangkan penulisnya pakai cerita kuno ini buat ngomongin krisis yang lagi terjadi di zamannya. Terus siapa dong penulisnya? Nah, ini dia, kita nggak tahu. Namanya anonim. Tapi satu hal yang pasti, siapapun dia itu jenius sastra. Bener-bener. Soalnya, dia berhasil merangkai drama yang super kompleks dan dalam banget kayak gini. Oke, kita udah tahu latarnya. Sekarang, gimana sih alur ceritanya? Nah, ternyata ceritanya tuh disusun rapi banget. Persis kayak nonton pementasan drama yang super epic. Coba bayangin deh, ini kayak drama 5 babak. Babak pertama itu pengantar, ceritanya pakai bahasa biasa, prosa. Terus, masuk ke tengah-tengah, dialognya berubah jadi puisi yang dalam dan emosional banget. Nah, nanti di akhir, balik lagi ke prosa. Pergantian gaya tulisan ini yang bikin dramanya jadi hidup dan kerasa banget. Ceritanya dibuka dengan panggung yang nggak main-main, di surga. Di sana ada semacam taruhan kosmik. Pertanyaannya, orang baik itu beneran tulus imannya atau cuma karena dikasih banyak berkat aja? Nah, buat ngetes ini, ada satu orang yang super saleh, namanya Ayub, yang dijadiin kelinci percobaan. Dia harus kehilangan semuanya. Nah, pas Ayub lagi hancur-hancurnya, datanglah 3 temennya. Niat awalnya sih baik ya, mau menghibur. Tapi justru dari sinilah perdebatan paling sengit dalam kitab ini dimulai. Teman-temannya Ayub ini, mereka punya satu pola pikir yang jujur aja umum banget, bahkan sampai sekarang. Namanya itu teologi retribusi. Gampangnya, ini kayak hukum karma kosmik. Kenapa ide ini populer? Ya karena bikin dunia yang kadang kacau ini jadi terasa lebih adil dan teratur kan? Logika mereka tuh simpel banget. Kamu menderita? Oh, berarti kamu udah berbuat dosa. Udah, gitu aja. Solusinya? Ya tinggal bertobat. Tapi Ayub nggak terima. Dia nolak mentah-mentah. Dia tahu persis kalau dia nggak melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman seberat ini. Buat dia, rumus simpel dosa sama dengan hukuman itu ya nggak cocok sama kenyataan pahit yang lagi dihadapi. Debatnya muter-muter di situ aja, nggak ada hasilnya. Teman-temannya ngotot Ayub berdosa, Ayub juga ngotot dia nggak salah. Nah, pas semua argumen manusia udah mentok, terjadilah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Akhirnya, Tuhan sendiri yang turun tangan. Tapi dia nggak muncul dari singgasana megah di surga. Enggak, dia menjawab dari dalam pusaran badai yang dahsyat. Oke, setelah perdebatan panjang dan melelahkan itu, kira-kira apa ya jawaban Tuhan? Nah, siap-siap karena ini adalah twist terbesar dalam ceritanya. Tuhan sama sekali nggak ngejelasin kenapa Ayub menderita. Nggak ada jawaban langsung. Malahan, Tuhan ngajak Ayub tur keliling alam semesta. Dia nunjukin betapa rumit, besar, dan liarnya ciptaannya. Pesannya seolah-olah, hey, dunia ini jauh lebih kompleks daripada sekedar rumus sebab akibat sederhanamu itu. Jawaban yang super nggak terduga ini akhirnya ngebawa kita ke inti dari kitab ini. Ternyata, ini bukan cuma soal penderitaan. Ini soal sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang apa itu iman yang sesungguhnya. Kitab ini seolah-olah ngelempar balik pertanyaan Ayub di awal ke kita semua.
Pertanyaannya, iman itu cuma buat pas kita lagi seneng-seneng aja? Atau gimana? Dan di akhir cerita, justru penderitaan itulah yang mengubah iman Ayub secara total. Imannya yang tadinya cuma dengar kata orang, sekarang jadi pengalaman pribadi. Dari yang tadinya cuma dengar-dengar soal Tuhan, sekarang dia ngerasa kayak melihat sendiri. Jadi apa sih pesannya? Iman sejati itu bukan transaksi. Bukan aku baik, jadi aku harus dapat berkat. Bukan. Iman itu soal hubungan. Soal kepercayaan yang dalam sama Tuhan. Bahkan, dan terutama, saat kita lagi di tengah-tengah misteri yang nggak bisa kita pahami dan menyakitkan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Mungkin tujuan hidup itu bukanlah untuk dapat semua jawaban dan memecahkan masalah penderitaan, tapi mungkin tujuannya adalah tentang gimana kita bisa menemukan iman justru saat kita berada di tengah-tengahnya.